Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita masih diberi kekuatan, kesehatan hingga hari ini. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah anugerah yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati berkat dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Baik Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui sapaan lansia saat ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan-Nya. Kita datang dengan segala sukacita, pergumulan, dan harapan yang ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan membuka hati kita, sehingga firman-Nya dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih memelihara, menguatkan, dan menyertai kami. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Jauhkanlah segala kekhawatiran yang mengganggu pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami menerima firman-Mu dengan iman dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita dalam sapaan lansia ini dengan tema Jangan Khawatir. Bacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua orang pernah merasa khawatir. Bahkan ketika usia bertambah, kekhawatiran seringkali tidak berkurang, tetapi berubah bentuk. Ada yang khawatir tentang kesehatan yang semakin menurun. Ada yang khawatir memikirkan anak-anak dan cucu-cucu. Ada juga yang khawatir tentang kebutuhan hidup atau masa depan. Namun, melalui pembacaan firman kita hari ini dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ke-7, Tuhan memberikan pesan yang sangat indah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah artinya kita tidak boleh memikirkan masalah? Tentu bukan. Tuhan tidak melarang kita berpikir atau merencanakan sesuatu. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita. Paulus mengajarkan bahwa ketika ada persoalan, kita harus membawanya kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Artinya, sebelum kita tenggelam dalam kekhawatiran, kita diajak untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang nenek yang hidup seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Suatu hari ia merasa cemas karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Selama beberapa malam ia sulit tidur karena membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Kemudian saat membaca Alkitab, ia menemukan ayat Filipi 4, 6 hingga ke-7. Ia mulai berdoa setiap hari dan menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Hasil pemeriksaan akhirnya belum tentu seperti yang ia harapkan. Tetapi ada satu hal yang berubah. Hatinya menjadi tenang. Nenek itu berkata, "Masalah saya belum tentu hilang, tapi saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya." Itulah damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Damai sejahtera Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap tenang di tengah masalah karena percaya kepada Tuhan. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudari, jika kita melihat perjalanan hidup kita sampai hari ini, bukankah Tuhan sudah menolong kita berkali-kali? Ada masa-masa sulit yang dulu terasa berat, tetapi Tuhan memampukan kita melewatinya. Ada kebutuhan yang tampaknya mustahil dipenuhi, tetapi Tuhan membuka jalan. Karena itu, ketika kekhawatiran datang, mari kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menolong kita dahulu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita hari ini. Mungkin kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, namun kita mengenal Tuhan yang memegang hari esok. Itulah alasan mengapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kekhawatiran dapat diubah menjadi doa. Setiap ketakutan dapat diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Kiranya mulai hari ini, setiap kali rasa khawatir muncul, kita segera datang kepada Tuhan dalam doa dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa percaya kepadanya dan menyerahkan setiap kekhawatiran dalam doa, sehingga damai sejahteranya senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan menyerahkan segala sesuatu kepadamu melalui doa. Tuhan, Engkau mengetahui setiap beban yang kami rasakan. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, keluarga, maupun berbagai persoalan hidup lainnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu dalam setiap keadaan dan mengandalkan pertolongan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ayo, mulai hari ini dan selanjutnya, jangan simpan sendiri segala kekhawatiran kita.
Bawalah kepada Tuhan dalam doa dan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menguatkan dan menjaga setiap langkah kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.